Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah pada sarapan belum nih? Belum, Bu. Sudah. Bagus yang sudah. Lain kali sebelum mulai pelajaran, sarapan dulu ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo Ismi dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik, hari ini kita akan mengajar tema 8 daerah tempat tinggalku. Yang pertama, tujuan pembelajarannya dulu Ibu bacakan ya. Peserta didik dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Di sini ada sebuah gambar. Kalian tahu gak itu gambar apa? Nelayan, Bu. Nelayan, Bu. Iya, betul. Itu gambar nelayan. Nelayan ini bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencarian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan, mengingatkan Ibu pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Ada yang tahu ceritanya? Tidak, Bu. Coba tolong bacakan cerita nelayan dan ikan mas. Ada yang mau membacakannya? Saya, Bu. Hana, Bu. Ya, silakan Hanani. Nelayan dan ikan mas. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang kakek yang menjadi nelayan dengan istrinya. Suatu hari, ia mendapatkan ikan mas yang bisa bicara. Ikan mas berkata, "Kakek, tolong lepaskan aku. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu." Kemudian sang kakek berkata, "Aku tidak memerlukan apapun darimu. Aku akan melepaskanmu. Pergilah." Kemudian, ia pulang dengan tangan kosong dan ia menceritakan ke istrinya. Istrinya meminta sang kakek untuk menemui lagi ikan mas tersebut dan meminta banyak hal. Ikan mas selalu mengabulkan hingga permintaan terakhir. Istri kakek tersebut menginginkan dirinya untuk menjadi penguasa laut. "Istriku telah benar-benar menjadi gila. Dia tidak mau lagi menjadi ratu tetapi ingin menjadi dewi laut yang bisa mengatur lautan dan memerintah semua ikan," kata sang kakek. Ikan mas hanya terdiam, kemudian pergi menghilang. Setelah sang kakek pulang, seluruh permintaan istrinya sebelumnya lenyap seketika. Akhirnya, mereka pun hidup seperti sebelumnya dengan pekerjaan seorang nelayan. Terima kasih Hana. Nah, di sini Ya, Ibu, sama-sama. ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Ayo, ada yang bisa jawab? Serakah. Iya, neneknya Serakah, Bu. Kalau kakeknya? Penurut, Bu. Baik Iya. hati. Iya, betul. Kakek ini memiliki sifat menurut. Kakek menuruti semua keinginan neneknya. Dan neneknya ini memiliki sifat serakah. Dia tidak pernah puas dan selalu merasa kekurangan atas segala sesuatu yang telah ia miliki. Lanjut, sikap kedua. Pertanyaan kedua, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Sikap serakah, Bu. Iya, betul. Sikap yang harus dihindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa adalah sikap serakah. Ia tidak mau
bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita nggak boleh mempunyai sikap tersebut. Yang ketiga, hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Hidup harus selalu bersyukur, Bu. Iya, betul. Hikmah yang dapat diperoleh dari cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas ini, kita tidak boleh serakah dan kita harus terus bersyukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lanjut. Di sini ada peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter tidak baik. Seperti tadi, si kakek berkarakter baik dan istrinya berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, apa sebenarnya karakteristik itu? Apa sajakah jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Ada yang tahu? Ciri khas, Bu. Ciri khas, Bu. Iya, benar. Karakteristik itu adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakter individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya ada fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama dan kepercayaan. Lanjut, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khazanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu, bagaimanakah cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Ada yang Tidak tahu? perlu membeda-bedakan, Bu. Ya, terus? Saling menghormati. Iya, betul. Saling menghargai. Iya, betul. Jadi, kita sebagai negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud yaitu dapat belajar saling menghargai antar setiap individu, belajar bersosialisasi, belajar toleransi, saling melengkapi sesama individu, dan hidup rukun dalam masyarakat. Nah, di sini ada sebuah tabel jenis perbedaan karakter. Ada usia, fisik, kegemaran, agama, dan suku. Yang pertama, usia. Sikap menghadapi perbedaan karakteristiknya itu gimana sih, Anani? Menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa, Bu. Manfaat yang diperolehnya? Hidup rukun dengan teman. Yang kedua, bisa tolong dibacakan, Rizka? Yang kedua, fisik, Bu. Iya, sikap menghadapi perbedaannya. Menghargai teman yang memiliki perbedaan fisik. Manfaatnya. Hidup rukun dengan teman. Yang ketiga, bisa tolong dibacakan, Ismi? Iya, Ibu. Yang ketiga, ada kegemaran. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar temannya, menghargai teman yang berbeda kegemaran. Manfaat yang diperolehnya hidup rukun dengan teman. Yang keempat, agama. Ada yang mau bacain lagi?
Saya, Ibu. Iya, coba silahkan. Sikap menghargai perbedaan karakteristik agama yaitu mempersilahkan dan menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan ajaran agamanya.